Film Penyalin Cahaya. Buat ngerayain kemenangan teater kita, nanti semua diharap tiba di rumah Rama jam 6 sore ya. Kita menang. Film ini bukan hanya dikenal karena ceritanya yang kuat, tapi juga karena visualnya yang sangat terarah dan penuh makna. Disutradarai oleh Uragas Banuteja dengan sinematografi dari Gunnar Nimpuno. Film ini berhasil memenangkan Piala Citra untuk penata sinematografi terbaik. Di video ini kita akan membahas tentang ketiga unsur, yaitu keseimbangan, kontras, dan ritme dengan tujuan menyampaikan perasaan, trauma, dan kritik sosial secara halus, tapi tetap kena. Sebelum itu, mari kita bahas dari premis film ini terlebih dahulu, yaitu bercerita tentang seorang mahasiswi bernama Suryani. Suatu hari, foto dirinya dalam keadaan mabuk tersebar di internet. Karena itu, ia kehilangan beasiswanya. Masalahnya, Suryani sama sekali tidak ingat apa yang terjadi pada malam itu. Bersama Amin, seorang penjaga fotokopi di kampus, ia mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari penyelidikan itu, mereka menemukan fakta-fakta yang mengejutkan yang berhubungan dengan kekerasan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, dan budaya tutup mulut yang kuat. Laporan beasiswa. Pakai baju jangan nerang-nerang gini dong. Janji, jangan minum-minum. Akhirnya Teater Matahari punya website juga. Makanya terima kasih buat Suryani. Oke, langsung saja kita berada di scene pembuka. Di scene ini kita bisa melihat ada seorang pria yang sedang berada di tengah kegelapan dan hanya diterangi lampu dari atas dan ada kotak oranye. Yang sebenarnya ini adalah adegan di mana pria itu sedang menari-nari di atas panggung, yang ternyata dia sedang bermain peran teater. Dan menurut saya ini sangat unik sekali karena si Uragas berhasil memainkan kontras warna dengan warna oranye yang bisa menjadi empasis di dalam film tersebut, dan keseimbangan asimetris yang bisa menunjukkan ketidakstabilan emosi yang berada di seluruh film ini. Oke, kita geser ke scene selanjutnya, di mana scene ini yang menurut saya tim production design dan tim wardrobe sangat memikirkan tentang kontras pewarnaan, yaitu adegan Amin yang sedang menatap kemenangan tim Matahari yang sedang menggunakan baju kuning yang bisa menjadi empasis di adegan ini. Dan adegan selanjutnya adalah di mana adegan temannya Suryani yang menggunakan kebaya warna biru yang bisa jadi sangat perhatian di antara warna hijau-hijau lainnya. Langsung saja kita lompat ke konflik. Di sini Suryani mengalami kendala terhadap beasiswanya, di mana beasiswanya terputus dikarenakan ia tidak sengaja mengupload foto sedang mabuk-mabukan. Nah, di dalam shot ini kita bisa baca bahwa keseimbangan yang digunakan oleh sang penata kamera atau si sutradara Uragas Banuteja menunjukkan asimetris yang bertujuan untuk menunjukkan ketidakseimbangan emosi yang dirasakan oleh Suryani karena ia bingung merasa tidak mengupload foto tersebut. Dan menurut saya ini benar-benar langkah yang bagus yang dimiliki oleh Uragas atau semata kamera, karena benar-benar dia bisa menunjukkan asimetris itu seperti apa, ketidakseimbangan itu seperti apa. Dengan ditujukannya shot seperti ini, kita bisa melihat bahwa keadaan Suryani sangat-sangat tidak seimbang. Dia di antara kebingungan, kepasrahan, dan ketidaktahuan. Oke, setelah itu kita langsung lanjut saja ke scene mendekati ending. Singkat cerita, di sini scene Suryani melakukan video klarifikasi karena dia telah melakukan penuduhan kepada Rama, yang dimana dia menuduh Rama sebagai pelaku pelecehan seksual karena ada hal yang mencurigakan. Nah, uniknya menurut saya di sini adalah kita bisa melihat ritme visual yang tidak berurutan, melihat beberapa orang yang sedang berjejeran secara tidak berurutan, mengibaratkan sebuah kondisi yang sedang campur aduk, memposisikan si Suryani berada di posisi kebingungan karena merasa dipermainkan oleh kekuasaan. Nah, singkat cerita, setelah sekian lama drama panjang yang dirasakan oleh Suryani karena ia tidak merasa mendapat perlakuan yang adil, yang dimana si Suryani telah merasa dilecehkan oleh Rama, yang ternyata kotak oranye yang kita bahas di awal itu adalah bentuk tubuh temannya yang sudah difoto oleh Rama untuk dijadikan instalasi teater. Nah, uniknya tim production desain di sini ia menggunakan kertas warna yang sama dengan warna instalasi tersebut, yaitu sama-sama warna oranye.
karena supaya bisa menjadi empatis di dalam film ini. Nah, itu dia beberapa scene yang bisa saya breakdown. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton semuanya, dan mohon maaf apabila ada ketidaksalahpahaman dan salah kata dari saya. Saya Mas Gabriel Farisi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.